Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Di pagi hari yang lumayan sejuk ya udaranya. Ya kalau rata-rata pagi apalagi di sekitarnya banyak sekali tanaman-tanaman yang seger kayak gini, tentu akan membantu yang namanya suhu udara akan semakin dingin, semakin seger tentunya ya. Ini alpukat jenis aligator ya. Alhamdulillah pertumbuhannya bagus, pertumbuhannya maksimal, sementara biayanya sangat minimal ya. Itu penting sahabat. Jadi kita ini hari ini ya, budidaya apapun ya, itu efisiensi biaya itu sangat-sangat penting ya. Karena efisiensi biaya itu nanti akan menentukan kos pengeluaran kita setiap harinya, setiap bulannya. Dan tentu semakin kos yang kita keluarkan ini semakin kecil ya, tentu nanti keuntungan itu akan lebih banyak, akan lebih besar gitu ya. Efisiensi dari segi tenaga biaya itu tentu sangatlah besar manakala kita budidaya apapun ya, apalagi dengan skala yang tidak kecil ya, artinya dengan skala yang cukup luas. Efisiensi biaya perawatan harian itu harus benar-benar kita kalkulasi sehingga nanti benar-benar kita mendapati hasil yang benar-benar maksimal ya. Pagi hari ini saya ingin mengulas ya, sebetulnya ini juga sering kali saya ulas ya, pengairan menggunakan sistem vertigasi tetes ya, sistem drip. Jadi sahabat, kalau kita mau berkebun itu tentu pengairan, pemupukan itu hal yang sangat vital ya. Nah, sementara hari ini semakin hari dan semakin hari, semakin waktu, biaya operasional khususnya tenaga manusia ini akan semakin besar ya. Jadi dari tahun ke tahun itu nggak ada yang namanya istilah penurunan ya, kalau misal masalah jasa ya, tenaga. Makanya kita harus berpikir yang efektif, bagaimana kalau kita berkebun itu, berkebun apapun ya, masalah biaya itu bisa ditekan semaksimal mungkin dengan catatan tidak mengurangi kualitas ya. Apalagi kalau kita bisa efisiensi dan biayanya lebih bisa ditekan dan hasilnya lebih maksimal. Nah, itu penting ya. Kenapa saya mengatakan efisiensi biaya daripada drip ini kalau kita berkebun jauh lebih murah dan hasilnya lebih maksimal ya. Karena sahabat, sekali lagi akan saya tunjukkan bagaimana sistem ini bekerja ya. Jadi memang kalau kita instalasi awal tentu biayanya nggak sedikit juga ya, tetapi kita kalkulasinya kan tidak hanya per hari ini ya, atau tahun ini. Kita efisiensinya itu dari tahun ke tahun ya. Estimasi terpendek lah itu 5 tahun kalau kita menginstalasi drip kayak macam ini ya. Nah, seperti ini ya sahabat ya. Jadi ini pipa utamanya yang ke arah sini ini memang besar ini ya, 2 in, dari 2 in ke 3/4 sehingga kita akan keluar seperti ini, elbow sambung ke selang khusus drip ini ya. Nah sahabat, ketahuilah ya, setiap tetesan, setiap aliran air ini semuanya terukur ya tentunya ya. Dan ini penting. Jadi
kenapa dokter itu meresepkan ya, jadi per hari sekian yang harus diminum obatnya. Itu semua itu ada dosis ya. Sehingga kalau segala sesuatu itu berdasarkan dosis, insya Allah ya hasilnya akan jauh lebih maksimal dan tentu biayanya jauh lebih minimal. Saya mau cerita sedikit ya sahabat, luasan lahan ini ya kisaran berapa ya ini ya. Ini kalau untuk bibit polybag 40x40 ini isi sekitar 3000 pohon ini ya, dari sini, dari pohon nangka ini ya sampai kandang ayam sebelah sini nih. Ini sekitar kapasitasnya sekitar 3000 batangan ya. Ini dulu sahabat saya sampaikan, sebelum saya instalasi menggunakan sistem tetes ini, sistem vertikasi drip ini, waktu untuk siram saja itu dari jam 7 sampai jam 9 pagi ya, 2 jam ya, 3 orang. Berapa biayanya untuk 3 orang? Nah, itu harus kita kalkulasi. Sementara sahabat, kalau kita menggunakan sistem manual, artinya kita kocor langsung melalui selang-selang itu, ada kalanya tanaman itu kena airnya banyak, ada kalanya sedikit, dan yang lain sebagainya. Tentu itu akan sangat berpengaruh kepada masalah pertumbuhannya gitu sahabat ya. Jadi kalau kita bisa menggunakan sistem ini, tentu segala sesuatunya terukur. Jadi tanaman itu sahabat per hari, kalau di musim kemarau itu usia di bawah 2 tahun itu kebutuhan airnya antara 4,5 liter sampai 5 liter ya. Maksimal sekali per hari itu 7 liter. Lah bagaimana kita menghitung itu kalau kita mengandalkan sistemnya yang manual ya. Nah, kalau hitung-hitungan biaya per hektarnya itu bisa menghemat biaya antara 25 sampai 30 juta kalau kita menggunakan sistem ini di lahan ya. Dihitungannya dari mana Pak? Tentu yaitu waktu, biaya, tenaga itu ya. Pernah saya kalkulasi, pernah saya buat hitung-hitungan, kalau kita menggunakan manual dengan menggunakan drip ini sangatlah banyak selisihnya ya. Memang sekali lagi biaya di awalnya memang tidaklah terlalu murah ya. Pun kalau saya tidak terlalu mahal. Kenapa? Karena sekali lagi kita perhitungannya itu skalanya jangka panjang. Dan itu loh ya, ini jauh yang lebih penting, dengan menggunakan sistem yang terukur, artinya menggunakan sistem drip ini kan terukur ya. Ada dosisnya. Dia bisa menyalurkan air per hari, per menitnya sekian ya. Kalau segala sesuatunya ini berdasarkan dosis ukuran, maka hasilnya pun akan maksimal. Itu loh sahabat. Jadi dari segi pertumbuhannya pun dengan sistem konvensional atau manual itu jauh ya, jauh sekali. Jadi secara pertumbuhannya lebih maksimal dan biayanya tentu akan semakin minimal ya. Jadi kalau drip ini sahabat tidak hanya melulu masalah pengairan, jadi pemupukan juga kita bisa salurkan melalui yang namanya sistem drip ini gitu ya sahabat ya. Jadi banyak di daerah-daerah yang saya instalasi. Kalau daerah Jawa Barat itu saya menginstalasi di Sukabumi ya. Sementara kalau di Sumatera saya instalasi di Lampung, di Waikanan sana ya. Pertumbuhannya luar biasa. Yang di Lampung itu masih satu tahun lebih 4 bulan saja sudah rata-ratanya 5 meter ya. Sementara kalau kita manual itu ya berat kalau kita mencari angka itu ya sahabat ya. Jadi mungkin ini informasi yang bisa mungkin menginspirasi, bermanfaat, mungkin secara detail, secara eksplisit, monggo silahkan kalau mau WA menanyakan bagaimana sistem ini ya. Jadi kita juga menjual alat-alatnya, pun kalau mau bersih sekalian dipasangkan pun bisa ya. Selengkapnya mungkin bisa WA ke nomor yang saya cantumkan di video di bawah ya. Mungkin itu sahabat ya, apa yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Semoga ini menginspirasi ya, semoga ini bermanfaat.
Teruslah semangat berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.